warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Lia Nurlia akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah tulisan hasil pengamatan. Pengamatan tersebut ditulis secara lebih detail dan lebih objektif. Lalu apa saja yang bisa kita amati? Kita bisa mengamati apa yang ada dalam kehidupan ini. Misalnya gunung, sungai, sawah, atau barangkali kupu-kupu, bisa juga berupa kegiatan pramuka ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi juga memiliki ciri. Cirinya yang pertama itu bersifat objektif. Artinya, hal-hal atau informasi yang kita tulis dalam teks laporan hasil observasi tersebut harus sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita amati. Yang kedua, berdasarkan fakta. Fakta artinya kita tidak menambahkan informasi lain selain apa yang kita amati. Selanjutnya, ciri yang terakhir adalah ditulis secara lengkap. Artinya, kita menuliskan secara lengkap, lebih detail, tanpa ada satupun informasi yang kita abaikan. Lalu selanjutnya, fungsi teks laporan hasil observasi. Apa saja fungsinya? Fungsi yang pertama adalah memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dari kegiatan yang kita lakukan. Tadi kita sudah melakukan pengamatan, nah hasilnya kita harus menuliskan laporan. Laporannya itu bisa berupa teks laporan hasil observasi. Yang kedua, alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Tidak hanya dilaporkan, akan tetapi tugas ini sebagai alat pendokumentasian sebuah kegiatan. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum di sini bisa juga disebut sebagai pengklasifikasian. Kenapa? Karena di dalam struktur pernyataan umum berisi hal-hal umum seperti definisi, atau di dalamnya bisa juga kita menuliskan hasil dari pengklasifikasian dari objek yang kita amati. Pernyataan umum juga di sini biasa disebut sebagai pembuka. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah penjelasan terkait mengenai objek atau bagian-bagiannya. Di pernyataan umum, mungkin kita menjelaskan sekilas tentang bagian-bagian yang kita amati. Nah, di deskripsi bagian, kita menjelaskan secara mendetail tentang objek yang kita amati atau bagian-bagian yang kita amati. Kemudian, yang ketiga, deskripsi manfaat. Jadi selain kita menjelaskan bagian-bagian yang kita amati, kita juga menyampaikan apa manfaat dari objek yang kita amati. Saya ada contoh dari struktur-struktur tersebut. Yang pertama kita lihat struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Kalian perhatikan paragraf ini. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalimat yang ditebalkan tersebut merupakan kalimat definisi yang menjelaskan tentang pengertian wayang. Nah, dengan adanya kalimat definisi ini, maka paragraf ini termasuk struktur pernyataan umum atau pengklasifikasian. Meskipun di dalam paragraf ini tidak dicantumkan pengklasifikasian secara langsung, akan tetapi di sini karena ada definisi, maka paragraf ini termasuk struktur pernyataan umum. Lalu yang kedua, kalian perhatikan paragraf ini. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Kalimat yang diberi warna biru tersebut merupakan penjelasan dari pengklasifikasian, yaitu wayang purwa. Sehingga
Paragraf ini disebut sebagai deskripsi bagian dari struktur teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami struktur teks laporan hasil observasi? Kalau sudah paham, kita lanjut ke struktur laporan hasil observasi yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Nah, sekarang kalian perhatikan paragraf berikut. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Kalian perhatikan kalimat yang berwarna hijau dan biru. Kedua kalimat ini menunjukkan manfaat dari pertunjukan wayang. Jadi, dari paragraf tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf tersebut adalah struktur deskripsi manfaat dari teks laporan hasil observasi. Nah, itulah pembahasan materi teks laporan hasil observasi. Selamat belajar.